Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Amin. Saya berapa kali sering ngobrol sama anak dari pendeta-pendeta. Hampir sebagian besar mereka jawab, kami tidak mau ikut jejak Bapak jadi pendeta. Karena pendeta itu miskin. Betul, Pak? Pendeta miskin, Pak? Ya, pertama jangan kamu pikir pelayanan dulu kalau kamu belum sukses secara ekonomi. Bagaimana membagi waktu antara pelayanan, quality time dengan istri, juga sebagai seorang ayah bagi anak-anak dan halo guys, welcome back di YouTube channel ini. Dan Hai. ini kita kembali lagi ke hutan. Luar biasa. Excited. Ini para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Menyala. Kalau kalian masih ingat, beberapa minggu lalu dikatakan bahwa ini kami kebanyakan duit. Jadi bingung. Kita aminkan aja ini Ya, kan. kalau Pak Sam bilang itu uang surga, boleh tuh dihabis-habiskan. Karena nggak pernah habis, bener. Pak Yo, kita Siap. mau ngobrol dulu nih. Siap. Pak, selama Bapak jadi pendeta nih, apa keluh kesahnya, Pak? Haleluya. Oh, haleluya. Ini Silakan, keluh Pak. kesahnya ya. Siap. Keluh kesahnya lebih kepada kadang apa ya? Apa itu? Kok kayak berat kali nih, Pak? Iya, ketika melihat jemaat kurang antusias, ketika jemaat kurang dalam mencari Tuhan, itu yang menjadi beban utama. Oh, ya. Nah, ya, karena kalau bicara keluh kesah ekonomi segala macam, saya yakin semua orang mengalami. Yap. Jadi bukan pendeta saja, tapi beban utama pendeta adalah ketika melihat jemaatnya seperti seolah-olah kurang bertumbuh, Ya. seperti kurang serius dengan Tuhan. Ketika seperti tidak antusias dalam beribadah, dalam mencari Tuhan, itu yang menjadi beban utama. Oh, oke. Gitu. Jadi saya yakin bahwa itu semua bagian dari proses sih. Proses ya. Ya, bagian dari proses yang harus dijalani, karena melalui hal-hal seperti itu kita itu dilatih untuk sabar, untuk tekun, untuk lebih lagi bagaimana mengandalkan Tuhan, karena pertumbuhan dari jemaat pun itu kan dari Tuhan. Siap. Seperti Paulus bilang, Siap. aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita ini sebagai hamba Tuhan hanya sebatas, kalau saya pribadi selalu bilang bahwa saya ini sebagai pekerjanya Tuhan. Siap. Kalau kita ini pekerja, sadar bahwa kita ini pekerja, maka beban sebesar apapun ya kita seharusnya tidak perlu khawatir sih. Nggak perlu khawatir ya. Ya, karena kita ini pekerja. Pekerja ya. Bosnya siapa? Ya Tuhan. Jadi bisa dibilang kita ini karyawannya Oh, Tuhan. iya. Jadi tidak ada dasarnya sebetulnya kita ini khawatir, takut. Iya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu berkembang, maju, dan besar, menjadi besar, bukan karena pengaruh dari karyawan saja, tapi bagaimana seorang pemimpinnya. Nah, artinya Tuhan itu sendiri yang punya kendali atas itu. Siap. Nah, karena Tuhan yang punya pelayanan itu, gitu. Luar biasa sekali. Gitu. Oke, Pak Yo, bagaimana membagi waktu antara pelayanan, quality time dengan istri, juga sebagai seorang ayah bagi anak-anak, dan juga kegiatan lain yang Pak Yo lakukan? Ya, saya pribadi sama istri dari dulu selalu berusaha untuk membangun komunikasi. Ketika kami pacaran pun sudah membangun hal itu, dan sudah ada komitmen. Emang pria-pria romantis memang begitu sih. Nah, jadi setiap minggu kita berusaha untuk bisa jalan bareng, berdua itu makan, ya. Nah, tapi ada minggu berikutnya kita
ajak anak-anak gitu. Nah, tapi hari ini karena tuntutan semakin besar, nah tentu tidak bisa seperti awal-awal pernikahan. Oke. Nah, kadang kita hanya di tempat tidur, kita bisa ngobrol. Iya. Itu sekalipun tidak selalu, karena memang ya istri kerja, dia pulang kelelahan. Siap. Begitu juga sebaliknya. Nah, Siap. tapi kalau bicara bagaimana, itu kembali kepada kita masing-masing. Siap. Karena kita yang menentukan, kita yang tahu sikonnya, Siap. situasi dan kondisi kita pribadi. Ya. Oleh sebab itu, saya yakin kita semua diberikan waktu, Ya. hari, bulan, dan tahun yang sama. Jadi kalau ada orang bilang, saya tidak punya waktu, itu omong kosong. Yang ada adalah tidak mau. Oh, oke. Tidak mau dan mungkin ada something. Ada something ya. Ya, nah, oleh sebab itu saya yakin kalau kita mau komitmen sama hal kita dengan Tuhan, doa contohnya. Siap. Kalau kita tidak punya komitmen, ya kita akan selalu bilang, aku sibuk, nggak sempat doa, Ya. nggak sempat baca Alkitab, nggak bisa pelayanan. Iya. Nah, semua kita punya sama waktu yang sama. Oke. Gitu. Tapi kalau kita berkata, yes, saya mau, maka pasti kita akan atur sedemikian waktu kita, kapan waktu untuk Tuhan, kapan waktu untuk pelayanan, kapan waktu untuk istri, kapan waktu untuk anak, kapan waktu untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah, tentu semua itu harus dikomunikasikan. Siap. Gitu. Karena terutama berbicara untuk diri kita sendiri. Ya seperti hari ini kita healing di menuju Telaga Bidadari ini, ya. Ini kita ketemu bidadari di bawah. tentu kita yang punya pasangan tentu harus komunikasikan supaya yang punya pasangan ya. Arahnya. Kalau yang nggak punya kayak gini gimana, Pak? Berdoa supaya lebih cepat dapat. Biar tahu rasanya bagaimana menghadapi benar. Jadi Pak Yot, kan sekarang tuh kan lagi belakangan tuh viral tuh. Iya. Ada pria-pria suami-suami mereka, ya sini Pak, mereka bikin video, kami tidak takut istri. Nah, gimana tuh Pak Yot, tanggap itu? Ya, konteksnya bukan bicara takut atau tidak. Ya, kalau bicara takut berarti ada sesuatu hal yang salah. Oke, harusnya? Nah, yang benar adalah kita itu pertama kepercayaan itu harus ada. Kedua, kita harus bangun yang namanya komunikasi yang baik. Nah, saya yakin ketika satu sama lain saling percaya, kedua komunikasi itu baik, maka tidak ada kata takut istri atau takut suami. Yang ada adalah kasih. Karena di dalam pernikahan Kristen yang utama itu adalah kasih. Gitu. Karena ketika kasih itu sudah membalut semuanya itu sempurna. Bus, luar biasa. Karena kasih itu sendiri adalah Kristus itu sendiri. Gitu. Jadi saya yakin bukan suami-suami yang takut istri, tapi lebih kepada menghargai istri, menjaga perasaan, menghargai satu sama lain. Seperti itu. Wih, mantap. Oke, next questionnya. Aduh, kok lupa pula aku nih pertanyaan nih. Setelah ngomongin istri nih, aduh, aku kacau aku nih. Makanya harus cepat. Carikan dulu Bapak satu buat aku nih. Saya berapa kali sering ngobrol sama anak dari pendeta-pendeta. Hampir sebagian besar mereka jawab, kami tidak mau ikut jejak Bapak jadi pendeta. Karena pendeta itu miskin. Betul Pak, pendeta miskin Pak? Ya, pertama saya mau bilang itu bicara mindset. Kedua, itu bicara komunikasi orang tua anak. Ya. Ketiga, pemahaman anak itu tidak dalam mengenal Tuhan. Karena kenapa? Seorang hamba Tuhan itu adalah suatu pekerjaan, tanggung jawab yang sangat mulia dan sangat besar. Karena bukan bicara memperkaya orang secara jasmani atau ekonomi, tetapi mereka menjadi pengantara untuk membawa orang kepada kerajaan sorga. Ya, sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Ya, kalau ada anak-anak yang berkata demikian, perlu dipertanyakan, perlu di cross check bagaimana komunikasinya antara anak dan orang tuanya. Nah, kalau sampai hari ini anak-anak saya mereka bangga. Ya, mereka bangga dan dari kecil mereka udah katakan, saya mau
ya seperti anak saya yang paling kecil ini sekarang. Ya. Saya pengen jadi tentara. Kedua, ingin jadi polisi. Ketiga, jadi pendeta. Loh, saya tidak dorong mereka. Sampai hari ini saya bilang. Kita tukar posisi, Bapak dari sebelah kiri deh. Oke. Capek pegang ini. Oh, nah, sampai hari ini saya tidak dorong mereka untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya bilang, ya kamu temukan panggilanmu. Oke. Saya sebagai bapak, papimu akan support. Support. Nah, saya dengan anak-anak saya selalu membangun hubungan komunikasi. Anak saya 3 cowok semua, ya. Tapi 3-tiganya dekat dengan saya. Sekalipun orang bilang kalau anak cowok tuh dekat sama mamanya, Ini malah anak kebalik. cewek dekat sama bapaknya. Nah, saya membangun hubungan dengan anak-anak saya. Bahkan anak saya paling besar hari ini, Ya. dia berusia 17 tahun. Siap. Saya kalau berangkat bareng satu mobil dengan dia, bisa sepanjang jalan saya ngobrol Ya. tentang apa? Tentang pandangan-pandangan hidup, tentang bagaimana hidup dia ke depan. Maunya saya sebagai orang tua terhadap dia bagaimana. Ya. Dan saya tidak pernah memaksa dia untuk mengikuti maunya saya. Ini perlu rest enggak nih di sini? Pak Wer, perlu istirahat sini enggak? Perlulah kasih Bung Sam. Ya, nggak apa-apa lah, Pas Sam kan? Atau mau depan juga boleh, tapi nggak ada tempat duduk. Sini aja lah. Oke. Oke, lanjut, Ketika Pak. saya komunikasi, maka anak itu merespon, berbicara dan menyampaikan apa maunya dia. Saya bilang mereka untuk, ayo kalian harus berbisnis. Bahkan hari ini saya bilang mereka, jangan kamu pikir pelayanan dulu kalau kamu belum sukses secara ekonomi. Karena ya banyak anak-anak sekarang kenapa katakan bahwa oh, jadi hamba Tuhan susah. Ya memang tantangan hidup hari-hari ini tidak mudah. Apalagi pelayanan di kota. Di kota itu ya semua kebutuhan kita harus beli. Beda dengan kampung. Ya. Bisa nanam berkebun. Oh iya. Ya, Nah, tapi kalau di kota tuntutan hidup itu luar biasa. Oh, Nah, saya dorong mereka untuk berbisnis. Ya, saya melihat anak saya yang paling besar ini hari ini dia mulai belajar jual-jual. Saya support terus, dorong dan itu bagus gitu. Nah, supaya apa? Supaya memiliki mental jiwa yang berjuang gitu. Nah, hari ini kalau bicara uang sekolah dia bisa bayar sendiri dari usahanya. Gitu. Nah, tapi ya tentu kita sebagai orang tua kan tidak mau lepas tangan atau menjadi tanggung jawab kita. Berperan lah. Oh iya. Ya. Nah, ketiga anak saya selalu duduk dan saya selalu mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Contoh anak saya paling kecil, hari ini umur 9 tahun. Kadang setiap malam sebelum tidur dia ngobrol. Kadang saya lagi pegang handphone atau apa, dia ngajak ngobrol. Saya letakkan handphone, saya ngobrol saja. Saya dengarkan, sekalipun saya tahu kalau ya anak umur segitu dengan umur kita kadang kan sebenarnya tidak nyambung. Betul. Tapi kita sebagai orang tua harus dengarkan dan support supaya dia merasa diperhatikan, didengar. Jangan sampai ketika di rumah tidak didengar, dia cari di luar supaya orang mendengar dia. Itu yang rusak. Betul, betul. Nah, saya puji Tuhan anak-anak kami hari ini menurut saya luar biasa. Mereka juga pelayanan, ambil tanggung jawab seperti itu. Yap, yap. Dan memang saya pernah tanya yang anak pertama tuh, saya tanya gimana privilege jadi anak pendeta itu privilege enggak? Malah dia bangga, dia bilang bersyukur jadi anak pendeta. Dan dia sebutkan karena jadi anak pendeta tuh dari kecil sudah diajarkan dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, dan dia bangga untuk itu. Mungkin bisa dibagi resepnya gimana sampai anak bisa punya pandangan, karena tadi Om sebut apa tuh komunikasi kan antara anak. Karena beberapa anak-anak pendeta yang lain saya tanya, mereka malah tidak ingin jadi pendeta seperti orang tuanya. Nah, itu gimana? Tolong kasih pandangan sambil kita jalan. Oke. Saya dengan anak, pertama itu seperti saya katakan tadi, komunikasi itu terus saya bangun. Ya. Kita harus memahami tipe-tipe anak kita. Makanya kita harus mengerti karakteristik dari setiap anak kita. Siap. Sekalipun lahir dari rahim ibu yang sama, siap. Tapi punya karakteristik yang karakter yang berbeda-beda sekali. Oke. Nah, yang kedua, saya itu selalu memberi ruang kepada mereka. Ya. Ruang untuk apa? Ketika mereka cerita, saya dengarkan. Oke. Ketika mereka punya keluh kesah, saya belajar untuk menjadi abangnya yang 17 tahun, saya jadi sahabat. Ya. Itu dia. Nah, yang menjadi sahabat ini nih Om, gimana tuh langkah tipsnya?
bagaimana Oke. bapak dengan anak laki-laki jadi sahabat. Dan memang saya lihat Pak Yo sama anak yang pertama itu akrab sekali, dekat gitu. Nah itu gimana tipsnya itu? Itu tuh penting tuh. Ya, kembali pertama komunikasi, kedua Ya. menjadi seorang yang sahabat tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya puji Tuhan ketika pernikahan itu diajarkan tentang kita harus tahu fase di mana kita menempatkan diri sebagai seorang Ayah. bapak, sebagai seorang teman, bahkan sebagai seorang mentor bagi mereka. Nah, jadi anak itu umur 0 sampai 5 tahun, anak itu hanya mendengar apa kata orang tua. Jangan terbalik. Banyak sekali pasangan-pasangan muda hari-hari ini, anak-anak itu apa maunya anak, bukan maunya orang tua. Bukan maunya orang tua. Nah, anak-anak 0 sampai 5 tahun itu harus kata orang tua, bukan kata anak. Kata anak. Makanya itu kadang 0 sampai 5. 5. Nah, makanya kadang kala ada anak-anak meminta sesuatu, itu bisa guling-guling di lantai, dan itu akhirnya dimauin. Anak-anak ketika kita mauin seperti itu, nanti akan ngulang lagi. Kami punya komitmen, saya sama istri, dari dulu kalau anak melakukan itu, kita tinggalin. Jadi apa kata mama, itu yang harus didengar. Papa tidak boleh bela. Benar. Begitu juga sebaliknya, apa kata papa, mama tidak boleh bela. Nah, masalahnya, saya ini punya istri orang Batak. Nah, biasanya kalau udah opung itu berat. Tapi saya selalu saya tegaskan kepada opungnya. Saya katakan bahwa jangan seperti itu. Mereka harus mendengarkan kata orang tua. Kenapa? Karena opung ini, maaf kata, tidak lama umurnya. Benar. Yang meneruskan nanti yang pusing. Nah, betul. Ya, jadi akhirnya ya puji Tuhan, saya punya mertua baik dan mereka mau menerima itu. Menerima, gitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Dari 6 sampai ke 10 itu juga menjadi tantangan. Terima dulu. Nanti aja. Nah, 6 sampai 10 itu adalah mulai fase di mana kita mengarahkan. 6 sampai 10. Ya, ke-12 lah, ngajar ke-12 ya. Nah, jadi kita itu arahkan mereka. Nah, tapi di atas itu, 12 ke atas itu sudah mulai fase karena itu beranjak mulai dewasa. Dia udah mulai jadi lebih ajak ngobrol. Ya, lebih kasih dia pilihan. Kita kasih pandangan ini. Nah, kamu pilih mana yang baik. Nah, tentu kita pun bisa jadi penentu. Nah, ketika sudah 17 tahun ke atas, kita itu sebagai seorang sahabat di mana ya sahabat bagaimana? Ya cerita, ngobrol. Ya sebagai seorang pria, sebagai seorang yang sudah dewasa. Gitu. Jadi jangan anggap mereka sebagai anak-anak lagi. Jadi cara nge-treatnya bukan kayak usia 0 sampai 5 tahun. Ya, beda. Jadi mereka harus didengarkan. Karena ya seperti kita ini. Kita ini kan kalau hanya satu arah kan enggak enak bicaranya. Harus ada timbal balik. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam pola membesarkan anak. Jadi orang-orang tua, terutama orang-orang muda harus memperhatikan hal demikian. Karena kalau salah dari awal, maka akibatnya atau dampaknya itu akan lama dan panjang, berisiko. Dan yang capek kita juga. Dan itu akan membawa nama baik kita dan keluarga. Dan bisa jadi gereja dan Tuhan akan terbawa. Gitu. Wow, keren banget. Gitu, begitu. Dan itu yang Pak Yo terapkan itu ya, rumusnya itu. Dan memang benar sih, saya lihat di kehidupan anak pertamanya Pak Yo tuh memang begitu yang apa yang dari Pak Yo ceritakan itu terbukti, bukan sebuah teori aja, tapi memang terbukti dari si ini. Oke, sampai segini dulu. Nanti kita lanjut lagi, Pak Yo. Nanti bisa dengan anak saya bertiga juga tanyakan bagaimana. Boleh. Siap ya. Oke. Kamu memberkati. Shalom. Shalom. Bye bye guys. Ikutin terus.